Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata bukan duduk atau berdiri yang paling merusak manusia, tetapi cara berpikir yang dangkal dan hati yang gelap. Banyak informasi kesehatan yang beredar di media sosial sebenarnya perlu disikapi dengan hati-hati. Tidak semua yang terdengar alami, tradisional, atau viral otomatis benar secara ilmiah. Sebagian hanya pengulangan asumsi yang diwariskan terus-menerus tanpa kajian medis yang kuat. Masalah terbesar zaman sekarang bukan hanya kurangnya informasi, tetapi terlalu banyak informasi yang disederhanakan secara berlebihan. Contohnya dalam gambar tersebut. Mengatakan bahwa makan sambil berdiri pasti menghambat penyerapan nutrisi adalah klaim yang terlalu mutlak. Tubuh manusia diciptakan Allah dengan sistem biologis yang jauh lebih kompleks daripada sekadar posisi duduk atau berdiri. Sampai hari ini, belum ada penelitian medis kuat yang menyatakan bahwa makan sambil berdiri otomatis membuat nutrisi gagal diserap tubuh. Begitu pula klaim bahwa minum sambil berdiri pasti berbahaya. Dalam ilmu kedokteran modern, belum ada kesimpulan ilmiah yang memastikan bahwa minum sambil berdiri menyebabkan penyakit tertentu pada orang sehat. Namun dalam Islam, persoalannya tidak selalu semata-mata halal atau haram, bahaya atau tidak bahaya. Kadang Islam mendidik manusia melalui adab, ketenangan, dan kesopanan hidup. Nabi Muhammad SAW memang menganjurkan minum sambil duduk, tetapi dalam riwayat lain, beliau juga pernah minum sambil berdiri. Ini menunjukkan bahwa duduk adalah ada yang lebih utama, sedangkan berdiri bukan dosa mutlak. Artinya Islam adalah agama yang seimbang, bukan agama yang mudah menakut-nakuti manusia dengan klaim berlebihan. Begitu juga soal telepon genggam di bawah bantal. Sering muncul narasi radiasi mematikan otak, padahal hingga kini dunia medis masih terus meneliti dampak jangka panjang gelombang radio telepon seluler, dan belum ada kesimpulan mutlak seperti yang sering diviralkan. Yang justru lebih nyata bahayanya adalah kurang tidur, kecanduan media sosial, stres, marah berlebihan, pola makan buruk, dan minim gerak. Ironisnya, banyak orang takut minum sambil berdiri, tetapi tidak takut tidur larut malam setiap hari. Takut radiasi telepon genggam, tetapi tidak takut hatinya dipenuhi iri, dengki, dan amarah. Padahal dalam pandangan Islam, penyakit hati sering lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa menjaga hati, akhlak, dan keseimbangan hidup jauh lebih penting daripada sibuk pada perkara-perkara kecil yang sering dibesar-besarkan manusia. Kesehatan bukan hanya soal tubuh, tetapi juga ketenangan jiwa, kejernihan pikiran, kebersihan hati, dan keseimbangan hidup. Sains mengajarkan manusia untuk berpikir kritis. Agama mengajarkan manusia untuk berpikir bijaksana. Karena itu seorang muslim seharusnya tidak mudah percaya begitu saja, menakut-nakuti orang lain, atau menganggap semua informasi viral sebagai kebenaran. Sikap ilmiah adalah memeriksa bukti. Sikap religius adalah menjaga adab. Sikap filosofis adalah memahami bahwa hidup tidak sesederhana slogan media sosial. Kadang yang paling merusak tubuh bukan makan sambil berdiri, tetapi hidup tanpa syukur, pikiran yang penuh kecemasan, hati yang dipenuhi kebencian, dan jiwa yang jauh dari Allah. Tubuh memang membutuhkan nutrisi, tetapi jiwa juga membutuhkan ketenangan. Dan tidak semua penyakit dapat disembuhkan dengan obat. Sebab sebagian lahir dari cara manusia menjalani hidup yang terlalu gaduh, terlalu takut, dan terlalu jauh dari keseimbangan. Semoga Allah menjaga tubuh kita dengan kesehatan, menjaga hati kita dengan keimanan, dan menjaga akal kita agar tidak mudah tertipu oleh ketakutan-ketakutan yang dibungkus seolah-olah ilmiah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.